Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rado Valentino dengan NIM 2433822. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan data deskriptif dengan Python. Baiklah, tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, mengolah dan menganalisis data menggunakan Python. Yang kedua, menghitung dan memahami statistik deskriptif serta uji dasar. Yang ketiga, melakukan visualisasi dan menginterpretasikan hasil analisis. Pengertian statistika deskriptif. Cabang statistika untuk mengolah dan menyajikan data bertujuan merangkum data agar mudah dipahami, lalu disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan ukuran statistik. Tujuan statistika deskriptif itu menyederhanakan data, menampilkan informasi secara jelas, mengetahui karakteristik data, membantu pengambilan keputusan awal. Ruang lingkup statistika deskriptif. Yang pertama, pengumpulan data, kedua, pengolahan dan penyusunan data, penyajian data, tabel, diagram batang, histogram, pickguard, dan boxplot. Lalu perhitungan ukuran pemusatan, ada mean atau rata-rata, median, modus. Lalu perhitungan ukuran penyebaran, itu rentang, varians, standar deviasi. Lalu yang terakhir, analisis dan interpretasi data. Ukuran dan letak. Pertama, itu menentukan posisi data dengan mengurutkan data dari kecil ke yang besar. Lalu menentukan letak dan data berdasarkan urutan. Menggunakan ukuran data yaitu kuartil, desil, persentil. Lalu menunjukkan posisi relatif satu nilai dalam kumpulan data. Lalu membantu mengetahui perbandingan antar data. Oke, contohnya membagi data menjadi 4 bagian. Itu Q1 batas 25% data terbawah, Q2 median 50%, Q3 batas 75% data. Selanjutnya visualisasi data. Visualisasi menyajikan data dalam bentuk grafik untuk memahami pola dan informasi. Contohnya histogram, box plot, scatter plot. Dan saja kita masuk ada contoh soal. Di sini diberikan hasil ujian 40 orang mahasiswa Teknik Statistika jurusan Teknik Mesin angkatan 2022. Jadi seperti ini soalnya. Untuk yang NIM Anda ini karena NIM saya genap, maka akan diganti dengan 60. Jadi kita di sini akan menentukan populasi dan sampelnya. Langsung saja kita masuk pada dataset. Di sini ada import pandas ASPD, di mana PD ini adalah import pandas, eh, di mana pandas ini yaitu alat untuk membuat dan mengolah tabel data, di mana data pada data frame-nya itu terdapat 40 data, yaitu dari 60 sampai 70, 90, dan seterusnya. Di sini kita juga mencari mean atau nilai rata-rata, itu sama dengan data kurung siku nilai dot main. Di, lalu kita mencari median, itu eh, median itu adalah nilai tengah, yaitu data di kurung siku nilai di dot median. Lalu ada mode atau modus, itu sama dengan data kurung siku nilai dot mode. Di modus ini adalah data yang sering muncul. Lalu kita mencari STD. STD ini yaitu standar deviasi sama dengan data kurung siku nilai dot var. Lalu kita juga mencari Q1, Q2, dan Q3-nya. Q1-nya ada ya, tadi yaitu 25%. Lalu Q2-nya ada 50% dan di Q3-nya ada di 75%. Lalu kita print dalam kurung median, dan modusnya. Lalu print dalam kurung standar deviasi, lalu print dalam kurung Q1, Q2, dan Q3. Lalu kita mendapatkan hasilnya seperti yang ini. Lanjut kita masuk pada mencari diagram daun-daunnya. Dari data yang sudah tertera ini, dari soal 40 data 40 orang tadi, kita urutkan datanya, itu data dot sort. Data sort ini adalah mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu kita ada stem left, dan stem sama dengan nilai garis miring 10. Lalu kita
tampilkan print diagram daun, eh, garis miring N, lalu for stem in sorted stem leaf daun semeringan, eh, eh, tanda kutip join dalam kurung map dalam kurung str, koma sorted dalam kurung stem leaf stem, lalu kita print f stem, eh, garis daun, maka kita akan dapat menghasilkan diagram daun itu di mana 3 itu ada satu, 30 itu ada satu, 40 ada 3, 50 ada 4, 60 ada 11, 70 ada 11, 8 ada 6, 9 ada 4. Selanjutnya kita memvisualisasi data, itu yang pertama soalnya buat histogram dari data, lalu buat box plot dari data. Dan selanjutnya jelaskan apakah data simetris atau tidak, dan apakah terdapat outlier. Outlier ini yaitu data pencitan. Selanjutnya visualisasi data. Pada visualisasi data ini kita yaitu import matplotlib plot as plt. Pertama plt.his data nilai. Sini kita akan menampilkan grafik, lalu plt.title histogram nilai. Sini kita akan menyajikannya bentuk tabel histogram nilainya, lalu plt show itu menampilkannya seperti ini. Seperti pada histogram ini, di mana 30-nya adalah 1, 40 ada 3, 50 ada 4, 60 dan 70 ada 11, lalu 80 ada 6, 90 ada 4. Lalu untuk mencari box plot nilainya, yaitu plt dot box plot data nilai. Lalu plt title box plot nilai, lalu kita show atau kita tampilkan. Seperti inilah box plot nilainya di sini terdapat pada 70. Selanjutnya kita masuk pada data berkelompok, di mana kelasnya dari 30 sampai 38, ada berjumlah 1, 39 sampai 47, frekuensinya ada 3, 48 sampai 56 ada 4, 57 sampai 65 ada 11, 66 sampai 74 ada 11 juga, 75 sampai 83 ada 6, 84 sampai 92 ada 4. Ini kita masuk pada data berkelompok, di mana kelasnya yaitu semerengan dari 30 sampai 38, 39 sampai 47, 48 sampai 56, 57 sampai 65, 66 sampai 74, 75 sampai 83, 84 sampai 92. Frekuensinya semerengan np.array, kurang siku 1, 3, 4, 11, 11, 6, 4. Lalu kita mencari titik tengahnya sama dengan np.array, uh, kurang siku kurung A tambah B per 2. Di sini ini adalah titik tengahnya, itu contohnya 30 tambah 38 bagi 2 sama dengan 34. Lalu kita mencari jumlah datanya itu dengan cara N sama dengan np.sum di dalam kurung frekuensinya. Lalu untuk mencari minnya itu sama dengan np.sum frekuensi dikali titik tengah per N. N ini adalah jumlah datanya. Lalu kita print main sama dengan main. Lalu frekuensi kumulatifnya itu FK sama dengan np.kumsum di dalam kurung frekuensi. Lalu kita print dalam kurung tanda kutip garis miring n frekuensi kumulatif, eh, tutup kurung, dan print FK. Lalu kita mencari median atau kuartil 2. Di mana median itu median post sama dengan jumlah data dibagi 2 atau n bagi 2. For I in rank len FK, IF FK sama dengan median post. Kelas median sama dengan I, L itu kelas median, F kelas F adalah frekuensi kelas median, dan F adalah frekuensi. Lalu untuk mencari modusnya itu L modus sama dengan kelas dan eh, kurung siku kelas modus dikali 0,5 atau 50%. Untuk FM-nya frekuensi,
di kurung siku kelas modus. Untuk mencari F1 itu frekuensi kelas modus dikurang satu, F2 frekuensi kurung siku kelas modus ditambah satu. Lalu modusnya sama dengan L modus tambah dalam kurung D1 di garis miring dalam kurung D1 tambah D2 dikali C. Lalu kita print modus, sehingga Q1-nya yaitu N per 4. Lanjut kita mencari Q1-nya, di mana L kelas di kurung siku kelas di Q1, kurung siku 0 dikurang 0,5. Dan lanjut Q1 sama dengan L ditambah dalam kurung Q1 pos dikurang F, tutup kurung dalam garis miring F dikali C. Kita print Q1-nya, dan untuk Q3-nya sama dengan 3 dikali N per 4. Dan Q3-nya sama dengan L tambah, nah, Q3 pos dikurang F garis miring F dikali C. Kita print Q3-nya. Selanjutnya kita mencari standar defisiasi atau STD-DEF sama dengan np.sqrt dalam kurung np.sum frekuensi dikali titik tengah dikurang men dikali 2 untuk kurung per n. Lalu kita print standar defisiasinya, sehingga kita mendapatkan dari nilai yang sudah kita cari tadi, men-nya ada 65,95 atau rata-ratanya. Lalu frekuensi kumulatifnya ada 148, 19, 30, 36, 40. Mediannya atau Q2-nya sama dengan 66,318. Modusnya ada 65,5, Q1-nya ada 58,136, Q3-nya ada 74,5, dan standar defisiasinya ada 13,034. Lalu kita mencari titik tengahnya. Di sini titik tengahnya sama dengan kurung siku dalam kurung A tambah B per 2 for A, B di dalam kelas atau dalam kelas yang pada ini. Lalu kita print titik tengahnya. Lalu kita membangun data. Selanjutnya kita bikin histogram, dan kita bikin histogramnya dengan warna merah. Lalu kita PLT detail histogram data berkelompok PLT dot x label nilai PLT dot y label kurung frekuensi. Lalu kita show, dan box plotnya PLT dot box plot data itu PLT dot detail dan kurungnya box plot data berkelompok. Itu judulnya itu PLT dot yelim atau bottom sama dengan 30. Lalu kita show, sehingga kita mendapatkan titik tengahnya 34, 0, 43, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88. Dan data rekonstruksinya ada 34, 43, 43 ada 3 buah, 52 ada 4, 61 ada eh, ada 11, 70 ada 11, 70 sampai 79 ada 11, 88 ada 4. Kita dapatkan histogram data berkelompoknya, di mana 30 ada 1, 40 ada 3, 50 ada 4, 60 ada 11, 70 ada 7, ada di atas 16, 80 ada 4, dan 90 ada 4. Jadi ini adalah box plot data berkelompoknya. Ini yang 30 tadi, dan ini adalah titik awalnya yaitu di atas 50, dan ini batasnya di 70. Baiklah, sekian, terima kasih. Kalau banyak salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.